Pada saat pesta roti tidak beragi. Apakah kita boleh makan makanan yang beragi? Tidak boleh makan. Karena makanan beragi kadang-kadang dipakai sebagai perumpamaan roh yang berdosa. Nah, tentu saja Kristus menggunakan perumpamaan ragi yang berbeda. Maknanya memang sebaliknya. Ragi kadang memiliki arti yang berbeda. Jadi, ragi dalam dunia rohani. Ragi dalam dunia rohani melambangkan dosa. Sedangkan kita sudah milik Kristus. Dosa sudah dihentikan. Dosa berasal dari setan. Jadi, apakah kita akan menerima roh atau perilaku dari setan? Tidak akan menerima. Tolak sepenuhnya. Mari kita baca. Dulu, sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, ada seseorang yang jatuh di tempat ini. Saya baca untuk saudara-saudari. 1 Korintus pasal 5 ayat 1. Saya dengar di antara kalian ada orang yang melakukan perzinahan seperti itu. Bahkan di antara bangsa-bangsa lain pun tidak ada. Ada orang yang hidup bersama ibu tiri. Hidup bersama ibu tiri. Apakah kalian bangga atas perkara dosa seperti itu di antara kalian? Bukankah seharusnya kalian merasa sedih? Usirlah orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kalian. Walaupun aku tidak hadir secara fisik di sana, rohku tetap bersama kalian. Saya sudah menghakimi orang yang melakukan perbuatan itu. Seperti saya hadir secara langsung. Ketika kalian berkumpul, roh saya juga bersama kalian. Kalian harus mengusir orang itu dengan nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuasa dan otoritas Kristus. Serahkan orang itu kepada setan supaya tubuhnya hancur. Agar jiwanya diselamatkan pada hari Tuhan. Dalam ayat ini, saudara sekolah minggu menceritakan sesuatu. Sekitar 3 atau 4 tahun yang lalu, ada seseorang. Dia terus melakukan perzinahan. Yakni terus melakukan masturbasi. Saudara sekolah minggu berkata orang seperti itu pasti tidak diselamatkan. Jika terus melakukannya, pasti akan binasa. Kalau tidak bertobat. Tapi dia percaya dia bisa diselamatkan. Saudara sekolah minggu bertanya, bagaimana mungkin bisa diselamatkan? Bagaimana Alkitab mengizinkan orang seperti itu mendapat hidup kekal? Bukankah harus bertobat untuk diselamatkan? Bagaimana bisa diselamatkan jika terus berbuat jahat? Semua orang pernah berbuat dosa. Tapi jika tidak bertobat, bagaimana bisa diselamatkan? Kemudian dia mengutip ayat ini kepada saudara sekolah minggu. Ada orang yang hidup bersama ibu tiri. Dan dia mengatakan orang seperti itu tidak akan diselamatkan jika terus melakukannya. Bagaimana mungkin diselamatkan jika terus berbuat seperti itu? Tidak akan diselamatkan. Karena dia telah tertipu oleh agama palsu. Orang-orang agama tertipu bagaimana? Orang agama suka mabuk. Sehingga mereka membiarkan dosa masuk di antara mereka. Mereka mulai menganggap perbuatan dosa itu wajar. Mereka percaya Kristus sudah disalibkan untukku. Jadi melakukan dosa itu tidak masalah. Mereka berpikir demikian. Namun semuanya itu mengarah pada kebinasaan. Kita lanjutkan. Kalian tidak boleh sombong. Jangan merasa kalian tidak akan terpengaruh oleh perzinahan itu. Tidakkah kalian tahu sesendok ragi dapat membuat seluruh adonan mengembang? Karena kalian adalah adonan tanpa ragi. Maka seharusnya kalian membersihkan ragi lama dari adonan itu. Agar kalian menjadi adonan baru. Karena anak domba kita di dunia rohani sudah disembelih. Dan sekarang kita merayakan pesta roti tidak beragi. Kita tidak boleh menggunakan roti yang beragi. Kita tidak boleh menggunakan roti yang melambangkan penipuan dan kejahatan. Tetapi menggunakan roti yang melambangkan kemunian, kebenaran, tanpa ragi atau penyakit. Roti tanpa ragi yang melambangkan kesucian dan kebenaran. Roti tanpa ragi melambangkan kejujuran dan kemurnian. Salib Kristus sama dengan menghapuskan salib yang berasal dari iblis. Salib Yesus berarti dosa telah disalibkan. Dosa di dalam kita sudah dihapuskan. Dengan demikian kita sudah suci. Dosa di dalam kita sudah dihilangkan. Roh yang hilang sudah menjadi roh Allah. Tubuh kita adalah bait roh Allah. Maka, tubuh kita tidak boleh digunakan untuk perbuatan berdosa. Tidak boleh digunakan untuk tindakan zina. Jangan menyembah berhala atau melakukan kejahatan. Agar semua perbuatan kita berkenan di hadapan Allah. Karena kita tahu bahwa di dalam diri kita sudah terdapat kehidupan Roh Kudus. Oleh karena itu, kita harus meninggalkan segala perbuatan berdosa, supaya kita menjadi anak-anak Allah yang kudus dan tanpa cela, dan senantiasa berkenan di hadapannya. Tetapi jika, misalnya, kebenaran yang disampaikan oleh saudara Sibo tidak didengar oleh seseorang, selalu mendengar kemana-mana. Dia mendengarkan apa yang disampaikan Sibo, dan juga mendengarkan dari orang lain, serta ajaran agama lain. Maka saudara-saudari merasa bahwa dalam roh mereka tidak terjaga dengan baik. Akhirnya, apa yang mereka dengar bukanlah dari Roh Kudus, melainkan dari ajaran roh jahat. Maka, kita bisa tanpa sengaja tergoda oleh roh jahat. Yang membuat kita menjauhkan diri dari Roh Kudus dan malah menyertai roh jahat, serta roh yang jatuh dari putra surgawi, yang akan membawa pada kehancuran. Karena tadi malam, Sibo tergerak oleh Roh Kudus dan berkata, jika yang kita terima bukanlah Roh Kudus, bukan Roh Kristus,
maka semuanya akan binasa. Maka, kita katakan bahwa kehidupan yang memberi hidup terletak pada nol. Namun, jika yang kita terima adalah Roh Kudus, Roh Kudus adalah kehidupan yang kekal. Yang bisa kita terima adalah Roh Kristus dan Roh Kudus. Maka kita akan diberkati, jika kita mendengarnya. Jika yang didengar adalah ajaran dari dewa lain, yaitu ajaran dari roh malaikat yang jatuh. Lalu, saat kita terus mendengarkan, apa yang diterima bukanlah Roh Kudus, melainkan ajaran yang lain, maka semuanya akan binasa. Dengan demikian, kita harus belajar untuk sepenuhnya fokus dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, harus fokus dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan waspada terhadap berbagai ajaran yang sesat. Karena seringkali, dosa manusia bermula dari ajaran yang keliru di dalam hati manusia. Lalu roh manusia menerima ajaran yang sesat. Sehingga akhirnya tubuh berbuat dosa. Dimuliakan bagi Tuhan Bapa di surga. Amin.